kayak yang pojok kiri bawah. Nah, itu kan ada yang warna kuning, biru sama putih. Nah, yang bagian putih itu simpulnya atau kemungkinan ketemu elektronnya itu 0. Jadi kebanyakan elektron itu ketemunya itu pada bagian yang biru-biru itu. Yang bagian biru. Lanjut. Kemudian ini ada p orbital. Nah, ini nilainya itu nilai azimutnya itu 1. Ya. Nah, pada orbital P ini itu gambarnya itu kayak spiral gitu. Kayak spiral. Jadi kayak spiral. Nah, subscribe-nya itu menunjukkan sumbu di mana orbital itu sejajar. Ya, yang ini garis-garisnya, garis Y atau Z atau itunya. Dan nanti bentuknya spiral gini. Kemudian itu selanjutnya itu adalah orbital D. Nah, orbital D itu punya nilai azimut itu 2. Nah, nanti itu akan punya itu 4 globus atau dua spiral. Iya, iya namanya spiral kalau nggak salah. Iya, 2 spiral. Kan tadi kan yang P itu kan 1. Nah, kalau D itu dua kelipatannya. Jadi nanti bentuknya gini. Nanti ada yang 1, nanti di lingkaran tengah itu. Nanti bentuk-bentuk itu nanti akan dijelasin sama pemateri selanjutnya. Gitu. Ya, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Harmo Zakir atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Kita lanjutkan ke penyaji kedua. Ada Nabila Hayu Prasetyani. Kepada Nabila Hayu Prasetyani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai energi orbital pada atom yang memiliki elektron yang banyak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Kak Har tadi, kalau dilihat di gambar paling kiri, itu ketika N atau kulitnya itu makin banyak, berarti energinya itu makin banyak juga. Nah, seperti susunan di gambar paling kiri. Nah, lalu kita ke gambar yang tengah. Di gambar tengah itu terlihat ya, di 4S itu kok bisa nyelip di antara 3P sama 3D. Kan harusnya 3S, 3P, 3D, baru 4S. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena total energi atom itu, total energi orbital itu nggak bergantung pada N-nya doang atau kulitnya doang, tapi juga bergantung pada elektron yang ada di dalam orbitalnya. Jadi kan kalau elektron itu ada energi tolak-menolak ya. Nah, jadinya itu si 4S ditulisnya kayak gini. Maka urutannya itu bisa kita lihat di sini, itu mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Seperti itu. Nah, seperti kita tahu kan satu box itu memiliki 2 elektron. Nah, untuk pengisiannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pemateri berikutnya. Lalu kita ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu hadir karena diturunkan dari solusi matematisnya si Schrödinger. Nah, bilangan kuantum itu ada 4, yaitu bilangan kuantum utama atau principal quantum number, lalu ada bilangan kuantum momentum sudut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Yang pertama kita akan membahas mengenai bilangan kuantum utama atau principal quantum number. Bisa disimbolkan seperti N
N non-kapital. Nah, N non-kapital ini menunjukkan shell atau kulitnya. Shell ini menunjukkan jarak of elektron, jarak dari elektron dan energinya. Nah, di sini ada gambar dari tadi sudah dijelaskan kalau ini model atom Bohr ya. Nah, di sini di kulit K itu ada 2 elektron. Di kulit L ada 8 elektron dan seterusnya. Lalu kita bisa ambil contoh untuk orbital 1s itu N-nya 1. 1 ini dari koefisien di depan S. Seperti itu. Lalu kalau orbital 3D itu N-nya 3 di koefisien depannya si D. Lanjut ke bilangan kuantum momentum sudut atau bisa disimbolkan dengan L atau biasa disebut bilangan azimut atau juga subshell, subkulit, itu menunjukkan bentuk orbitalnya. Nah, di tabel kita bisa lihat kalau L-nya nilainya 0, itu nama orbitalnya S. Kalau L-nya nilainya 1, itu nama orbitalnya P, dan seterusnya. Nah, si L atau bilangan kuantum momentum ini bisa dihubungkan sama N, yaitu kita bisa lihat di sini ya, ketika kita diberikan N, nilai N, itu akan mungkin nilai L itu dari 0 sampai N-1. Contohnya, ketika N-nya diberikan nilai 1, maka L-nya itu dari 0 sampai 1 minus 1. Itu dari rumus ini nih, N-1. Maka L-nya itu 0. Nah, 0 itu nama orbitalnya S. Seperti itu. Lalu, kalau N-nya 2, berarti L-nya itu dari 0 sampai 2 minus 1. 2 minus 1 dari rumus ini, maka didapat L-nya itu 0 dan 1. 0 itu nama orbitalnya S, 1 itu nama orbitalnya P. Nah, seperti itu juga pada N-nya 3. Didapatkan L-nya itu 0, 1, dan 2. Maka nama orbitalnya S, P, dan D. Lalu ke bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan orientasi dari orbitalnya. Nah, hubungannya sama si L itu ketika kita diberikan nilai suatu L, itu ada 2L plus 1 value of M. Jadi jumlah dari M-nya itu ada 2L plus 1. Nah, nilainya berapa? Nilainya itu dari minus L, 0, sampai plus L. Seperti itu. Nah, kita langsung ambil contoh saja. Ketika L-nya itu 0, maka jumlah M-nya itu 2 kali 0 plus 1. Jadi jumlahnya itu ada 1. Nilainya 0. Seperti itu. Lalu, kalau L-nya 1, jumlah dari M-nya itu 2 kali 1 plus 1. Jumlahnya 3. Nilainya minus L, berarti L-nya tadi 1, jadinya minus 1, 0,